Halo semuanya, selamat datang di podcast Cuan Tipis-Tipis. Bareng kita yang akan membahas bagaimana cara mahasiswa bisa menghasilkan cuan tambahan tanpa mengganggu waktu kuliah. Bersama saya Hersha Diko Firmansyah. Saya Haidar Adam Berlianto. Saya Muhammad Adi Mustafa. Saya Muhammad Rafi Kurniawan. Untuk pertanyaan pertama, kenapa mahasiswa butuh uang tambahan? Mahasiswa itu butuh uang tambahan karena mungkin uang dari orang tua itu nggak cukup, kebutuhan juga terus bertambah. Terus sama kebutuhannya mahasiswa juga nggak cuman masalah tentang perkuliahan, mungkin juga ada kehidupan sosial lainnya yang mungkin perlu dicukupi. Kegiatan di luar ya? Mungkin juga bisa buat tambahan, tabungan, Dana darurat. dana darurat. Ya. Tuh. Dari Aku sih gitu ya. Mas Adi sendiri. Kalau bagi saya cari cuan tipis-tipis itu perlu karena saya itu anak kos ya. Jadi kebutuhannya sangat banyak buat makan, buat dan lain-lain lah. Buat main, ngopi ya. Tapi Iku mau kudu dikat sih iku. harus gitu. Kalau dari saya sih Mas, kita kan sudah besar Mas ya. Terus kebutuhan juga makin banyak, kayak seperti rokok atau jalan healing. Iya, hiburan. Terus ya hiburan. Masa kita kuliah terus. masih Orang tua. meminta orang tua? Gak enak ya. Paling enggak paling entertainmentnya enggak, dari ya. diri sendiri lah ya. Ya paling enggak kita ada backupan lah. Ya. Paling enggak akomodasi diri kita sendiri itu kita sendiri yang dari orang tua lah ya. Ya. Untuk pertanyaan kedua, kerja sampingan apa yang gak mengganggu waktu kuliah menurut kalian apa? Dari aku dulu ya. Kalau yang cocok buat mahasiswa itu mungkin ini event organizer. Kalau dari aku sendiri sih aku yang aku lakuin itu ini freelance ke proyek-proyek pemerintahan kayak pengadaan barang sama jasa kayak penyedia inventaris kantornya gitu. Ikut tender berarti. Ya ikut tender, tapi yang nyariin kan aku ikut perusahaan startup temanku. Jadi ya itu lumayan lah, dapatnya juga buat entertainment gitu masih bisa. Masih bisa ya. Tapi itu waktunya fleksibel. Waktunya fleksibel, jadi itu kan kerjanya itu per proyek. Jadi kadang 1 bulan itu cuma dapat 4 proyek, 5 proyek, itu paling 2 minggu, seminggu itu udah selesai. Cepat. Terus pengerjaannya juga enggak yang kita harus 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu, enggak harus kayak gitu. Jadi bisa dicocokkan atau diganti-ganti sama waktu kuliah lah. Tergantung kesulitan dari proyek itu tersebut ya. Ya tergantung kesulitan proyeknya. Tapi sejauh ini kalau cari-cari barang gitu ya enggak terlalu sulit, masih bisa. Masih banyak lah ya di Malang ya. Kalau dari Mas Adi? Kalau dari saya yang saya lakukan sekarang itu bisnis pre-log baju. Belok. Jadi, ya thrifting. Waktunya itu juga nggak mengganggu kuliah, fleksibel banget waktunya. Lumayan juga buat nambah cuan, manfaatin baju-baju bekas. Itu beli dari thrift terus dijual lagi atau gimana itu cara mekanisme Itu juga bisa. Kalau biasanya sih saya gitu. Oh, dari thrift dibeli terus Dijual lagi. Oh Kalau gitu. carinya gimana Mas? Caranya Biasanya- di thriftan gitu Mas, yang kita yang nyari yang ada diskonnya gitu. Jadi kita cari untungnya di situ. Oh, ngambil cap diskon sama harga aslinya itu Ya. tadi ya. Berarti untungnya sendiri tipis ya? Tipis, Ya. tapi lumayan lah buat Mungkin pengalinya sih banyak, kuantitasnya. Biasanya untuk baju-baju yang dijual sendiri itu kebanyakan dari Mas Adi sendiri tuh yang laku baju apa? Cowok kah atau cewek atau jaket atau gimana? kebanyakan sih baju cewek ya. Soalnya baju cewek itu sangat banyak. Terus juga di thrift itu sangat murah-murah kalau baju cewek. Lebih Beda murah sama- dari cowok. Iya, beda sama baju cowok ya. Itu terobosan.
bisnis. Kalau dari Kalau dari saya yang saya lakuin sekarang sih Mas, bantu usaha keluarga. Waktu kita juga fleksibel, kayak sebelum berangkat kuliah kita masuk pagi gitu, ada kelas pagi, kita bisa bantu nyiapin bahan bakunya. Terus kalau masih ada waktu kita juga bisa bantu ngirim atau belanja kebutuhannya. berarti bantuin ngirim sama bantuin belanjanya. Iya. Ya. Oh, ya nggak ganggu kuliah sih. Enak ya sih, kan simpel ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, cara memulai dan tips biar konsisten buat teman-teman yang belum mulai kan, gimana caranya untuk memulai hal tersebut? Kalau dari aku Mas, itu pinter-pinternya kita cari peluang sih. Sama ya cari terus lah pokoknya, kayak mungkin di platform-platform media sosial gitu banyak freelance atau banyak ide-ide bisnis yang modalnya kecil tapi nanti bisa berkelanjutan, bisa untungnya besar. Jadi tergantung dari kita mau carinya yang gimana sama menyesuaikan sama kemampuan. Tuh. Bisa dari LinkedIn, Oh ya, LinkedIn dari ya. platform itu Upwork ada tuh. Terus untuk konsistennya kita ngelihatnya mungkin di pas dapat hasilnya. Mungkin pada saat kita kerja terus dapat hasilnya kan puas. Nah, kita kan pasti ada motivasi untuk mencari Untuk lebih terus lagi. kan? Iya. Gitu. Itu bagus. Kalau dari Mas Adi sendiri? Kalau dari saya ya, dulu saya hanya coba-coba Mas. Ya dari Mas Adi sendiri gimana? Coba, Cara memulainya dan biar konsisten itu gimana? Kalau dari saya ya, saya dulu manfaatin barang yang dikirim dari orang tua. Jadi orang tua dulu ngirim baju bekas yang satu dus. Terus saya mikir gitu, bagaimana cara ngolah baju tersebut. Saya coba iseng Kepikiran jual. untuk dijual. Ya gitu. Terus kok laku. Nah, jadi saya manfaatin baju-baju tersebut. Jadi konsistennya dari laku bisa nih, jadi peluang usaha, tambahan uang. Konsistennya dari usahanya rame atau kayak wah ini peluang ini kalau diterusin atau gimana? Rame sih. Rame. Berarti lumayan ya pendapatannya ya. Bisa lah ya buat nyenengin pacar apa nyenengin gitu bisa. Buat ngopi-ngopi ya. Ngopi. Beli rokok. Mas, Rami. Kalau dari saya sih pertama coba bantu dulu sih Mas. Terus untuk merasakan langsung proses jualannya. Terus yang penting kita bisa memilih waktu yang tidak mengganggu waktu kuliah. Pintar-pintar memanage. Biar gak tabrakan lah ya. Iya. Tapi menurut kalian untuk di dunia kerja sendiri tuh relasi, koneksi itu sepenting itu nggak? Kalau menurut saya sepenting itu, karena tujuan saya kuliah juga mungkin ya cari relasi ya. Karena dengan ada relasi kan kayak dari teman saya ada perusahaan startup itu kan juga dari relasi itu. Kalau yang relasi itu penting. dari yang boleh. Kalau saya sih perlu sih Mas ya. Kayak kita bisa membantu menjualkan atau mempromosikan di tempat kuliah. Usaha sendiri Bisa, dipromosi. ya, di Oh iya, bawah. bisa sih. Promosikan lewat teman-teman. Memang sepenting itu ya koneksi dan relasi. Karena ya juga mempermudah dalam dunia kerja itu sendiri untuk mencari uang tambahan lah gitu. Apalagi kita statusnya kan belum lulus kuliah. Kan cari pengalaman juga susah, kan gak semua pekerjaan atau bidang kan bisa nerima kita kan. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, halangan dan cara menghadapinya. Apa tantangan kalian untuk nyambi kerja sambil kuliah ini? Dari siapa dulu nih? Dari Mas Raffi sendiri. Kalau saya sih waktu Mas ya. Kadang kita habis kuliah kita nggak tahu kan, tiba-tiba dosen ngasih tugas, Ya. terus kita nggak bisa, terus pulang
pulang kuliah kita harus kelompokan sama teman gitu. kerja Jadi kita nggak tahu bisa bantu atau tidak. ketabraknya di tugas kuliah. Ya, kadang bisa ketabrak dari itu juga. Oh, enggak? Atau kadang capek. Iya. Kalau Mas Adi, Kalau dari saya sih mungkin nyari barangnya ya yang susah, dan juga kita harus melayani customer satu-satu. nanggepin ya. Ya, banyak sekali yang cuma tanya doang terus gak jadi beli gitu. Sering terjadi. Mangkel lah, Mas. Sering terjadi. Ya, ada yang terjadi gitu. Ada sing resek berarti ya. Ya. Itu Tanya sih doang. pandangannya. Nego-nego doang. Nego doang Nego-nego terus gak doang. jadi. Kadang naware ke temen Ya. terlalu jauh. Jauh. Harga 100.000 tawar 20.000. Banyak sih yang gitu. Kalau Mas Oh, Adi, aku ya. Kalau aku sih freelance kan sama pemerintahan, sama klien, sama orang-orang ya kayak ya, dinas, dinas dari gitu ya. kelurahan. Nah itu gimana? Itu apakah lebih sulit untuk menghadapi orang-orang di pemerintahan atau di swasta sendiri? Lebih sulitnya kalau di pemerintahan itu mereka kan nggak mau rugi, nggak mau keluar uang dulu kan. Jadi mungkin dari segi mental ya, dari minta barangnya gimana, terus minta persenannya seperti apa, dari gitu sih. Sama kadang cari barang-barangnya kan kadang kalau lagi susah cari barangnya, pengirimannya kan jadi lambat. Lah itu nangani keluhannya itu jadi tantangan. Oh, Gitu. Jadi mungkin kalau dari freelance yang kayak gitu itu lebih ke hospitality-nya, dari pelayanan, dari cara kita bicara, cara kita presentasi tentang barangnya, mungkin product knowledge-nya gitu. Kalau dari waktu sih enggak ada kesulitan. Cuman dari segi harus ditingkatkan dari segi pelayanannya saya dan ya, penanggapannya kita lah ya. Hubungan kita sama klien lah di situ. Karena Mas Dodi sendiri kan bergerak di bidang jasa sama pengadaan barang. Terus pesan dan kesannya untuk mahasiswa yang mau memulai Jadi belum dapat ya, atau mungkin belum dapat referensi atau gimana gitu. Apa? ya. Pesan-pesannya? saya lagi, Ya, Mas. pesan-pesannya. Kalau dari saya sih yang pertama jangan malu Apapun usahanya. apapun usahanya. Bantu orang tua juga tidak melulu soal uang, tapi tanggung jawab kita sebagai anak. Ya, itu Anak soleh. bener itu, bener itu. Bener. Angkat mahkotanya King. Ayo Mas. Kesannya Mas Adi, buat Pesan-pesannya yang buat belum. yang Pesan tadi mau memulai. mahasiswa harus berani mencoba ya. Harus berani rugi gak menurut Mas? Ya, kalau baru mulai harus berani rugi. Harus berani rugi ya. Ya prinsipnya pengusaha gak sih? Berani rugi. Aku nih. Mas Billy. Jangan males, sama kalau mau cari uang lebih baik susah cari uangnya daripada susah bayar utang. Itu. Jangan hutang pokoknya. Jangan hutang. Jangan pinjol. Iya. Sama Jangan cari apa sih apa yang menurutmu di dirimu itu yang bisa jadi senjata buat cari uang itu. Jadi apa ya, cari kemampuan diri sendiri yang bisa passion, mungkin kayak passionnya bisnis atau passionnya cari barang itu mungkin, atau mungkin punya keahlian mungkin desain dan segala macam, itu bisa jadi uang. Jadi cari kemampuan dari dirimu sendiri. Jangan males. Itu gokil. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan di podcast Cuan Tipis-Tipis ini. Semoga tips-tipsnya dan pesan-pesannya bermanfaat bagi semua orang. Amin. Sukses terus Cuan Tipis-Tipis. Terima kasih.